Pengertian dari manajemen merupakan suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, gerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu. Selain itu, manajemen juga merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud di sini memiliki arti efektif merupakan sejauh mana yang direncanakan dapat terlaksana atau tercapai. Sedangkan efisien merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dan usaha yang telah dikeluarkan atau input. Pengertian dari manajemen berbasis sekolah merupakan kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas. Yang kedua adalah tujuan dari MBS. Yang satu yaitu meningkatkan mutu pendidikan dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan. Poin ketiga yaitu meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Yang keempat yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Dan poin kelima yaitu poin terakhir, memberdayakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan yang berhasil dan berdaya guna. Keuntungan melaksanakan MBS yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Dan yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan MBS. Yang pertama, melakukan sosialisasi. Yang kedua yaitu merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran. Yang keempat, melakukan analisis SWOT. Yang kelima, alternatif langkah pemecahan masalah. Yang keenam, menyusun rencana dan program peningkatan mutu. Ketujuh, melaksanakan rencana peningkatan mutu. Yang kedelapan, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Poin terakhir yaitu poin ke-9, rumuskan sasaran baru. Menurut Nurholis, tahun 2003 nomor 25, penerapan MBS mempunyai beberapa manfaat atau keuntungan. Antara lain, yang pertama, secara formal, MBS dapat memahami keahlian dan kemampuan orang-orang yang bekerja di sekolah. Keahlian dan kemampuan personil sekolah itu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Keahlian dan kemampuan personil sekolah dihargai yang selanjutnya menimbulkan rasa percaya diri. Yang kedua, meningkatkan moral guru. Moral guru meningkat karena adanya komitmen dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan di sekolah. Keadaan ini diharapkan dapat mendorong guru untuk mendukung dengan sepenuh tenaga dalam mencapai tujuan dan tidak berusaha untuk menghalang-halangi pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, keputusan yang diambil sekolah memiliki akuntabilitas. Hal ini terjadi karena
konstituen sekolah memiliki andil yang cukup dalam setiap pengambilan keputusan. Akhirnya, mereka dapat menerima konsekuensi atas keputusan yang diambil dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Yang keempat, menyesuaikan sumber keuangan terhadap tujuan instruksional yang dikembangkan di sekolah. Keputusan yang diambil pada tingkat sekolah akan lebih rasional karena mereka tahu kekuatannya sendiri, terutama kekuatan keuangannya. Dan poin kelima, mendorong munculnya pemimpin baru di sekolah. Pengambilan keputusan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran seorang pemimpin. Dalam MBS, pemimpin akan muncul dengan sendirinya tanpa menunggu penunjukan dari birokrasi pendidikan. Keenam, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan fleksibilitas komunikasi setiap komunitas sekolah dalam rangka pencapaian kebutuhan sekolah. Kebersamaan dalam setiap pemecahan masalah di sekolah telah memperlancar alur komunikasi di antara warga sekolah. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Semoga bermanfaat.